hari ini aku mau ngajarin gimana caranya supaya bisa on off render custom depth di Unreal Axymetry. Langsung aja, aku udah siapin set interior, set panggung untuk telequiz gitu. Jadi fungsinya di sini supaya bisa render custom depth path untuk tiap objek. Ya biasanya kan kita taruhnya di Unreal tuh render custom depth-nya, tapi sekarang kita maunya render custom depth-nya itu bisa di on off juga di Unreal, di Axymetry. Jadi nggak perlu tuh harus bolak-balik cooking di Unreal-nya. Ya, jadi langsung aja aku udah siapin set interiornya. Oke, ini objeknya, objek depan host ya. Jadi fungsinya adalah supaya ketika host mau berjalan atau gimana gitu ya, mau ubah posisi, si objeknya itu nggak menghalangi host bergerak. Karena aku nggak ada video host berjalan, jadi kasih video yang ada aja ya. Susah juga nyari host berjalan. Ya pokoknya intinya adalah supaya bisa kayak gini nih tuh. Si kaki hostnya itu bisa kelihatan atau mau nggak kelihatan tuh. Tinggal di trigger aja. Ya tuh bisa di trigger aja langsung. Aku juga bikin di MX Lite, kalau kalian mau nanti aku bikin tutorial Unreal-nya. Di MX Lite-nya nggak pakai aset dari Unreal, tapi bikin sendiri pakai trigger sequence. So back to the topic. Aku bakal ngajarin lewat Unreal dulu. Jadi kalau mau bikin trigger gitu harus bikin di Unreal dulu. Semuanya prosesnya di Unreal. Proses productionnya di Unreal. Gak bisa tuh bikin di Axymetry, kecuali mau switch video itu bisa. Oke. Tapi kalau mau bikin trigger, kita cari dulu klik kanan terus bind event to trigger. Nanti buat namain ya, get Axymetry trigger. Namanya nanti aku namain meja host aja deh. Terus nanti ya kecolok target. Habis itu event tick ya, event tick. Klik ke bind event to trigger. Kalau event begin play is not for trigger. Ini supaya bisa muncul add custom eventnya ya. Ini kenapa custom event 4? Itu karena aku udah bikin custom event berapa kali, 4 kali gitu. Terus nanti klik flip flopnya itu bisa yang A untuk true, terus yang B untuk false. Jadi A true itu untuk onin si render custom depth, B nya itu untuk offin render custom depth-nya. Nah ini aku sebelum dapat set custom depth-nya, walaupun kalian udah cari di content sensitive-nya, kalian gak bisa ketemu kalau belum bikin variabel boolean-nya.
Kalau kalian bisa cek di sebelah kiri, variabel yang merah-merah itu adalah boolean. Nah, kalian itu mesti bikin dulu di masing-masing projectnya variabel boolean. Di sini aku nggak dapat karena aku lupa. Tapi sebenarnya ada custom depth ya, set custom depth, bukan yang ini ya, set. Oke, tulis aja custom depth gitu, custom depth state. Coba deh tulis custom depth, set custom depth. Nah, tulisnya set custom depth state ya, state. Yang bagian A itu jangan lupa untuk di checklist custom depth state-nya. Habis itu nanti jangan lupa yang instance editable-nya, terus expose on spawn-nya sama expose to cinematics-nya di checklist karena itu berfungsi untuk bisa muncul di Asymmetry. Nanti bisa langsung di compile. Terus jangan lupa default value-nya ya, itu bisa kalian ketemuin kalau udah compile. Jadi compile dulu bisa, di situ baru ketemu default value si custom depth state-nya di checklist ya, bagian bawah nanti aku tunjuk. Ini untuk true-nya itu di checklist, kalau yang false-nya itu di unchecklist si setnya. Nah, habis itu lanjut ke branch. Nah, branch-nya ini untuk si true dan false-nya. Ya, true itu untuk berjalan, false itu tidak berjalan. Nah, ini kasih lagi variabel boolean-nya yang get ya, get. Jadi tadi kan set custom depth state. Kalau yang ini get custom depth state. Jangan lupa untuk di checklist juga instant, editable, exposed, on spawn, cinematics-nya sama di compile. Terus nanti ketemu default value custom depth state-nya di checklist. Terus baru deh cari lewat true-nya set render custom depth. Susah juga ya. Nanti checklist colok lagi ke set render custom depth stencil value. Nah, ini berfungsi untuk naruh value si true. Itu nilainya 1 di value. Jadi klik 1 itu artinya berjalan, true. Nah, kasih lagi variabel value untuk si render custom depth-nya. Itu jangan lupa juga instant editable, expose on spawn, expose to cinematics, sama di compile dan di checklist. Oke, get boolean value ya. Di checklist dulu boleh, terus nanti klik ke boolean. Mudah bukan? Nah, ini kenapa aku error untuk compile, karena aku belum naruh objek yang mau di render tuh yang mana. Nah, ini aku klik ya, objeknya ada ini, satu-satu diklik, nanti klik and drag ke blueprint, main blueprint. Nah, tinggal di drag dan muncul deh nanti langsung. Tinggal di colok satu-satu ke target si render custom depth-nya sama custom depth stencil value. Satu-satu ya. Sebenarnya bisa aja objeknya di merge di Unreal, cuma aku tidak mau karena males aja. Tapi bisa, nanti aku kasih tutorialnya gimana caranya merge objek di Unreal biar jadi satu aja gitu di blueprint, nggak usah satu-satu objek diklik and drag satu-satu kayak gini, kan susah ya, kan capek ya kayak gitu. Yang sebelahnya stencil juga jangan lupa, nanti mereka langsung aja ada muncul static mesh component-nya.
static mesh komponennya itu langsung muncul. Oke. Kalau udah semua target kecolok, bisa deh di compile. Tapi ini aku mau duplicate dulu untuk si false-nya. Kan tadi untuk true-nya udah. Sekarang untuk false-nya kita bikin copy and paste aja langsung. Tinggal taruh di bawahnya. Yang di copy jadi kalau untuk false nilai value stencilnya itu 0 ya. Nanti tinggal dicolok aja di false. Udah deh gitu semua hasilnya jadi. Nah ini nggak terlalu penting sih, tapi aku mau ngasih aja, siapa tahu ini berguna dan bisa kalian temukan gimana caranya supaya delay atau gimana. Tapi aku mungkin bisa kali ya, kita coba aja do once. Sebenarnya nggak terlalu ngefek sih, tadi aku lihat nggak terlalu ngefek. Nah terus nanti cari start. Jadi intinya pengen cari delaynya gitu loh waktu on off render custom depth, tapi aku belum nemu sih. Kita ngulik aja start logic terus delay, habis itu ke restart, cari restart gitu, restart. Nah di sini aku taruh delaynya 100 aja kali ya, delay durationnya 100. Nggak tahu sih berfungsi atau enggak. Jadi udah deh, tinggal di comment, tinggal diklik semua terus dijadiin satu grup, klik C comment biar rapih. On off render custom depth. Of meja host ya. Ini sebenarnya bisa di copy terus di paste ke textbook gitu. Jadi nanti bisa kalian copy juga, nanti aku kasih deh codingannya biar gampang. Di copy nanti paste ke salah satu blueprint project kalian. Nah kan muncul kan, langsung ada. Munculnya agak jauh dikit biar nggak bingung. Nah kalau kayak gini tinggal dicolok aja bind event to triggernya ke event tick di project kalian, di main blueprint kalian ya. Default value-nya udah ke checklist belum gitu. Nanti compile, save, dan save lagi, save all, baru cook asymmetry. Ghetto. Oh ini kenapa nih error, karena ada meja hostnya kasih space. Oh, namanya tuh nggak boleh kasih space ya. Kalau di Unreal tuh nggak boleh ada satu huruf pun yang ke space, harus nyambung gitu. Jadi kasih aja on off meja host, on off underscore meja host. Kalau mau kasih space kasih underscore aja. Dah gitu doang masalahnya, sekecil itu. Save all. Di situ di cook deh, cook content for asymmetry, DA. Kita pakai yang gratis aja. Tapi kalau di studio aku pakainya yang SAC supaya lebih journey. Udah incomplete. Oke, bisa langsung cek di aksimetrinya seperti apa kayak tadi ya.
Kalian bisa juga nanya-nanya yang lain, gimana sih kak caranya bisa 3D sequence di Aximetry atau bikin di MX slides. Nih ya, ini interior yang aku bikin. Oke, bisa edit frame mode. Tinggal diklik aja langsung muncul on off ya, on off meja host tuh kan bisa di on off kakinya mau kelihatan atau enggak, atau di MX nya ya, yang mau nanya-nanya tentang lampu di MX supaya enggak pecah gimana. Terus aku bikin juga sequence treatmentnya gimana gitu, 3D treatment. Keren kan, coba deh kalian bikin. Kalau mau nanya-nanya boleh aja. Oke, iya segitu dulu dari aku. Gampang bukan? Gampang kan? Jadi kalau mau nanya-nanya silakan. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe.